Lagi-lagi kita kedatangan opsi wireless mikrofon lagi yang mungkin cocok buat produksi kalian. Dan ini adalah mikrofon wireless paling kompatibel ke berbagai device yang pernah kita coba. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah opsi mikrofon wireless yang mungkin bisa dibilang pemain baru di pasar Indonesia, tapi menawarkan fitur yang menurut gue worth juga buat kalian pertimbangkan. Ini adalah Luco Pro Talker S2, dimana ini adalah mikrofon wireless yang simple, kayak yang kalian bisa lihat. Dia ukuran TWS yang gampang buat dibawa-bawa, yang udah full dengan charging case yang berperan sebagai power bank juga, bukan cuma charger pass-through doang. Buat harga sendiri, dia masih cukup bersaing juga. Dia dijual di Indonesia itu dengan harga Rp1.599.000, dimana kalian udah dapat 2 transmitter full, dapat charging case-nya, dan beberapa adapter-adapter juga yang memang dibutuhkan kalau kalian banyak syuting pakai multiple device dengan bentuk yang berbeda-beda. Overall impresi gue secara fisik sih mikrofon ini udah cukup well built ya. Nggak berasa murah juga, tapi memang nothing special juga. Nggak berasa yang mewah atau gimana-gimana. Paling nggak dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Well built banget semuanya, dari casingnya sampai unitnya itu cukup bagus. Tiap unitnya juga dia udah dilengkapi dengan USB Type-C. Jadi kalau kalian pengen ngecas langsung ke unitnya, nggak via si charging case-nya. Karena kebanyakan kan mikrofon setelah setahun 2 tahun dia kontak dayanya bakal mulai ada problem, dan dengan adanya USB Type-C langsung di tiap unitnya itu sangat ngebantu buat penggunaan jangka panjang. Dia udah ada di sini, dan dia yang gue cukup salut pas kita cobain adalah fungsi yang dia tawarkan. Dia itu bener-bener bisa dipakai di semua device. Mungkin biar dapat konteks dulu, kebanyakan mikrofon wireless kalau kalian nonton di channel ini biasanya tuh agak dibedain antara mikrofon wireless yang ditujukan buat kamera yang menggunakan jack 3,5 mm sama yang buat handphone. Dan buat handphone pun biasanya itu akan dibagi lagi. Kalian mau beli versi iPhone Lightning port, atau kalian pengen beli Android gitu, USB Type-C. Walaupun sekarang iPhone juga udah USB Type-C yang versi terakhir, tapi biasanya itu dibagi. Sedangkan di sini dengan paket yang tadi udah kita sebut gitu, kalian dapat semua adapter dan kalian bisa pakai di semua device gitu. Bener-bener dengan mikrofon ini aja, dengan beberapa adapter yang kalian juga langsung dapat di paket penjualannya, itu kalian bisa pakai ke berbagai device. Jadi secara produknya sendiri, native port yang dia bawa itu adalah USB Type-C. Jadi kalian bisa pakai ke iPhone 15, seri iPhone 15, ke Android, ke berbagai action cam yang mendukung mic menggunakan USB Type-C, dan kalian bisa adapt juga karena kita dapat adapter ke Lightning port. Begitu juga yang gue salut, yang gue jarang lihat adalah adapter ke jack 3,5 mm yang membuatnya bisa digunakan juga ke kamera proper gitu, ke kamera dengan jack audio input. Nah, yang membedakan juga biasanya kalau misalkan kalian pakai mikrofon wireless untuk smartphone, itu kalian si receivernya itu bakal ngambil daya dari handphone kalian, dari smartphone kalian. Jadi dia nggak ada baterai di dalamnya. Sehingga kalian colok ke USB Type-C atau ke Lightning port, dia bakal ngambil daya dari situ dan baru si receivernya bisa nyala. Sedangkan di sini enggak, dia receivernya juga membawa daya sendiri, dia bawa baterai sendiri, itu yang membuatnya bisa diadapt untuk jadi receiver buat ke kamera. Karena dia punya daya sendiri gitu. Kita tinggal pasangin si adapter buat ke jack 3,5-nya dan dia bisa ngeluarin output suara ke situ. Nah, itu biasanya jadi pembeda besar. Kalau kalian beli mikrofon yang buat handphone, biasanya receivernya tidak ada powernya tadi, makanya nggak bisa diadapt buat dipakai ke kamera. Dan di sini semuanya berjalan dengan baik. Kita udah coba juga ke berbagai device. Kita coba untuk langsung ke device digital kayak HP, laptop, lalu kita coba juga ke kamera proper dengan 3,5 mm, dan kita bahkan udah coba juga ke DJI Osmo Pocket 3 via USB Type-C-nya, dan semua berjalan dengan normal. Bener-bener cakep banget, dan kualitas suaranya sendiri yang diberikan oleh mikrofon ini menurut gue udah sangat proper buat kalian yang pengen bikin konten profesional. Begitu juga dengan klaim suaranya yang
klaim kekuatan sinyalnya yang sampai up to 250 meter. Kita sih ngetesnya kayaknya nggak nyampe 250 meter juga ya, karena itu udah jauh banget juga. Tapi ya di pengetesan kita bisa konfirmasi kalau sinyalnya berasa kuat dan cukup reliable juga untuk berbagai skenario penggunaan kita gitu. Jadi udah cakep banget. Dan mungkin buat dapat gambaran yang lebih jelasnya, kalian simak aja beberapa video tes berikut yang kita ambil videonya menggunakan berbagai device, tapi audionya pakai si mikrofon dari Luko ini. Minasan, ya kita balik lagi di sini di Pantai Kuta, Bali. Kemarin sih di Peti Tenget ya, ini kita ngetes lagi buat menggunakan iPhone dengan mic Luko Pro Talker S2. Dan di sini gue pengen ngetes jaraknya dulu, bisa sejauh apa? Dia klaim sih 250 meter. Gue agak minder di sini tuh kalau lo ngelihat penjaga pantainya tuh badannya jadi-jadi gitu loh. Gue merasa badanku krempeng. Gue coba jalan mundur, bisa sejauh apa? 250 meter di ruang terbuka. Nih kayak gini, kita mundur. Ya ada orang surfing lewat. Kayaknya ada 250 meter segini, gue nggak tahu. Aman wo, si Wowo belum ngasih tangan apa-apa. Jadi kayaknya terkoneksinya nih mudah. Aduh nih jauh banget ya. Tapi ya udah itu pengetesan jaraknya. Habis ini kita bakal coba tes untuk noise cancelling atau denoise. Gue nggak tahu di Luko tuh namanya apa, tapi abis ini kita bakal tes. Jadi di sini gue pengen ngetes noise cancellingnya, tapi ini masih di mode normal. Abis ini gue bakal ganti ke noise cancelling, biar kalian bisa menilai bagus atau tidaknya. Nah, ketika indikatornya berganti menjadi warna hijau, dia noise cancellingnya nyala, atau denoiser atau something. Kalau di Luko namanya apa gue belum ngecek juga, tapi ya udah kurang lebih kayak gini untuk kualitas suara noise cancellingnya dari mixi Luko Pro Talker S2, bagus atau tidak. Silakan kalian nilai, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka suara normalnya. Karena suara normalnya itu udah terfokus gitu, bagus gitu ya. Dan sekarang gue lagi pengen ngetes suara dari Luko Pro Talker S2 menggunakan DJ Pocket 3. Ini untuk jarak talking head-nya. Kalau misalkan masuk, kalian bisa mendengar video ini. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah melihat video ini gitu ya. Ini sembari ngetes aja. Buat, ini hitungannya belum low like banget sih, tapi oke lah. Ini gue agak mundur. Dia akan menikmati. Mungkin wow bisa agak putar sedikit. This is good, man. This is good ya, Wowo ngaco tuh ke bawah tapi nggak apa-apa. Ya, tapi tidak apa-apa. Kenapa wuf-wufnya kesini dia main air? Ada gugup, gue kaget. Kirain dia mau ngejar gua. Rolling and action. Oke, dan sekarang gue lagi pengen tes kualitas suara dari si Luko Pro Talker S2 gitu ya. Di sini kenapa gue pakai laptop dan juga pakai kamera? Aneh gitu ya. Karena di laptopnya wow tidak ada kamera. Jadi di sini buat perbandingan suaranya aja dari mic yang kita pakai si Luko ini sama kualitas hasil headphone biar ketahuan aja kalau kita lagi pakai mic-nya gitu ya. Ini pengetesan kurang lebih suara seperti ini. Gue lagi di hotel, lagi di Banyuwangi. Ini kita bentar lagi mau nyebrang ke Bali, tapi mumpung lagi di sini gue ngetes dulu suaranya bagus atau tidaknya. Silakan kalian lihat sendiri, nanti mungkin Wowo ya fleksibel aja ngeditnya. Buat perpindahannya dari laptop ke kamera biar orang ketahuan gitu ya gimana kualitas suaranya. Nah itu tadi pengetesannya, silahkan beri nilai kalian. Tapi menurut gue pribadi secara overall untuk sebuah brand mikrofon yang masih baru bermain di pasar Indonesia ya, Luko gitu ya, masih jarang banget kedengeran. Menurut gue dia menawarkan value dan juga fungsi yang unik yang membuatnya worth it banget buat kalian pertimbangkan. Apalagi gini, kalian kalau beli mikrofon ini, kalian nggak perlu bedain kalian pengen beli mic yang buat kamera sama mic yang buat HP gitu. Kalau kalian memang sering syuting dengan multiple device yang sangat berbeda antara penggunaan kamera, penggunaan action cam, dan juga penggunaan smartphone, semuanya bisa dilibas pakai mikrofon ini gitu. Jadi dengan harga tersebut menurut gue udah overall package yang ya cukup worth it juga kalau memang balik lagi cocok dengan workflow kalian. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan seputar mikrofon dari Luko kali ini. So far puas banget dan menurut gue value-nya balik lagi worth banget buat dipertimbangkan. Tinggal sesuaikan aja cocok atau enggak dengan penggunaan kalian. Apalagi kalau kalian multi device gitu syutingan, yang menurut gua sih untuk sejauh ini adalah mikrofon paling kompatibel ke semua device yang pernah kita coba. Dan soal kualitas suara, ya kalian yang nilai sendiri karena kita udah tes juga, kalian bisa dengerin, kalian bisa cek suaranya, tapi menurut kita itu udah sangat proper buat bikin konten profesional. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.